Listrik. Di zaman yang modern ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Listrik adalah sesuatu yang membantu kita melihat dalam kegelapan dan juga membantu kita dalam hal-hal yang lainnya. Listrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Lampu hias ini dan lampu rumah ini merupakan contoh penggunaan listrik dinamis, yaitu listrik yang bisa bergerak. Lalu, bagaimana dengan yang dinamakan dengan listrik statis? Kalian mungkin pernah melakukan percobaan berikut sekitar saat bersekolah di sekolah dasar. Waktu itu, kalian mengambil penggaris plastik, menggosokkannya ke rambut, dan didekatkan kepada sobekan kertas. Dan apa yang terjadi? Kertas tersebut tertarik dan menempel pada penggaris. Itu dia yang dinamakan listrik statis, yaitu muatan listrik yang tidak bergerak. Tapi, pernahkah kalian terpikir, bagaimana dengan percobaan listrik statis lainnya? Apakah hanya percobaan yang Anda lakukan saat sekolah dasar waktu itu? Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, itu dia yang akan saya bahas kali ini. Nama saya Ade Rini Fikar dari kelas 11 IPA 6. Berikut adalah percobaan listrik statis dan penjelasannya. Pertama-tama, tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Botol parfum, 2 buah sedotan kecil, dan selembar tisu. Langkah yang kedua adalah gosoklah sebagian sedotan dengan tisu selama sekitar 30 detik. Yang ketiga adalah taruh salah satu sedotan di atas botol parfum. Yang keempat adalah dekatkan sedotan yang lainnya ke sedotan yang telah ditaruh di atas parfum. Dan bagaimana cara kerjanya? Seperti yang kita tahu bahwa sebuah benda di dunia ini terdiri atas unsur terkecil, yaitu atom. Atom itu terdiri atas 3 hal, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kelistrikan terjadi ketika keadaan elektron dan proton pada suatu benda tidak seimbang, sehingga suatu benda tersebut akan mencari keseimbangan. Seperti air yang mengalir, elektron yang lebih banyak pada suatu tempat akan berpindah ke tempat yang kekurangan elektron. Di percobaan tadi kita lihat bahwa ketika sedotan yang satu didekatkan ke sedotan yang lainnya, terlihat seperti mendorong satu sama lain seperti ini. Nah, sebenarnya bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada percobaan kali ini, pertama-tama sedotan dan tisu sama-sama seimbang. Muatan elektron dan protonnya masih sama. Nah, setelah sedotan digosokkan kepada tisu, maka proton dari sedotan tersebut terlepas dari sedotan. Maka sekarang sedotan ini bermuatan negatif. Lalu, apa hubungannya muatan dengan kejadian saling dorong-mendorong pada sedotan? Seperti yang saya sebutkan tadi, benda yang bermuatan akan berusaha untuk melepas atau menarik elektron untuk menjadi seimbang. Nah, pada kasus kali ini, kedua sedotan sama-sama
ingin melepas elektron, sama-sama ingin mendorong. Jadi saat didekatkan menjadi saling dorong-mendorong seperti ini. Begitulah contoh percobaan listrik statis sederhana dan penjelasannya. Saya Ade Iftikhar, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.